aku batuk, kena TB, atau kena COVID ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Najmi Hanifa Permana dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Surabaya. Oke, teman-teman udah kenal belum sama ATLM atau Ahli Teknologi Laboratorium Medik? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, profesi ATLM atau Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang sebelumnya dikenal dengan analis kesehatan atau analis medis adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan atau masyarakat. Jadi tadi, seorang yang sakit bisa diperiksa nih sama ATLM di laboratorium, dan itu memang tugasnya. Salah satunya memeriksa terkena penyakit apakah orang itu tadi. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan TB atau TBC atau tuberkulosis paru. Ini merupakan salah satu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberculosis, dan hingga saat ini masih menjadi permasalahan kesehatan di dunia loh, termasuk Indonesia. Teman-teman tahu nggak, pada tahun 2018 Indonesia menjadi peringkat ketiga yang paling banyak TBC. Nah, penyakit TB ini sebenarnya diperiksa oleh siapa sih? Oke, TBC ini sebelum didiagnosis oleh dokter diperiksa dulu oleh seorang ATLM. Jadi tugas ATLM memeriksa nih, kira-kira orang ini kena apa ya? Nah, TBC paru atau tuberkulosis paru identifikasinya dengan mikrobakterium tuberculosis dengan pemeriksaan BTA atau bakteri tahan asam. Dengan bahan ujinya yaitu sputum atau dahak dengan waktu pengeluaran sputum sewaktu dan pagi. Apa sih kontribusi ATLM dalam pengendalian infeksi tuberkulosis? Oke, seorang ATLM akan memeriksa apakah orang itu menderita penyakit tuberkulosis atau tidak. Jika memang diidentifikasi menderita penyakit tuberkulosis, maka ATLM wajib melaporkan diagnosisnya kepada dokter dengan melihat bakteri tahan asam hasil pemeriksaannya. Dilaporkan berapa banyak sih bakteri tahan asam yang ditemukan dalam setiap lapang pandang, sehingga dokter mampu mengobati pasien dan mencegah orang lain untuk tertular penyakit tuberkulosis. Sehingga peran ATLM sangat besar bukan untuk mengobati, mendiagnosis, dan mencegah orang lain untuk tertular tuberkulosis. Nah, tapi kan sekarang lagi pandemi COVID nih. Sebenarnya apa sih kontribusi ATLM dalam pengendalian infeksi COVID-19? Nah, kalian tahu nggak? Atau kalian pernah nih lihat orang yang swab, terutama ada di bandara, stasiun, atau tempat umum lainnya. Nah, itu merupakan salah satu tugas dari ATLM, teman-teman, yaitu untuk mengambil spesimen dari dalam tubuh dan diperiksa apakah orang itu memang terinfeksi COVID-19 atau enggak. Sehingga nih kalau emang terinfeksi bisa dong dilaporkan dan akhirnya kita itu bisa mengobati dan mencegah orang lain untuk tertular dengan penyakit COVID-19. Sedangkan kalau tidak ya kita membantu juga. Oh, ternyata orang itu sehat loh, teman-teman. Sebenarnya tugas seorang ATLM boleh dibilang amat berat, teman-teman. Tenaga ATLM lah yang harus mengambil spesimen pasien yang diduga telah terpapar corona. Spesimen pasien yang diambil dan diuji dengan metode polymerase chain reaction atau PCR. Pasti udah pernah dengar dong. Nah, ini untuk menunjang diagnosis dokter terkait COVID-19. Tak hanya ada di stasiun atau bandara, tapi di tempat rumah sakit ataupun puskesmas menjadi garda terdepan untuk memeriksa apakah seseorang ini terkena COVID-19 atau enggak. Keren banget bukan seorang ATLM itu? Apa sih itu COVID-19? Nah, penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Apa sih kontribusi ATLM dalam pengendalian infeksi COVID-19? Yang pertama, teman-teman pasti pernah dong dulu kalau bepergian harus nih antigen atau tes antibody kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu tugas ATLM loh, teman-teman. Nah, rapid test antigen untuk virus corona dilakukan dengan mengambil sampel lendir dari hidung atau tenggorokan melalui proses swab. Sedangkan antigen, virus corona yang masuk dalam tubuh dapat terdeteksi oleh sistem imunitas tubuh. Spesimen yang diambil merupakan darah. Sayangnya, tes ini memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah dalam mendeteksi keberadaan virus corona di dalam tubuh. Sehingga kalau kita emang benar-benar tahu nih, dia terinfeksi corona atau enggak, perlu dilakukan tes PCR. Jadi kontribusi ATLM dalam pengendalian infeksi tuberkulosis maupun corona sangat besar ya teman-teman, menjadi garda terdepan dalam tenaga kesehatan. Keren sekali bukan? Oke, gimana nih teman-teman? Udah tertarik belum masuk ATLM? Bersama ATLM, sehatkan bangsa dan lindungi orang tercinta. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.